Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang saya banggakan. Selamat bergabung kembali dengan media pembelajaran interaktif mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS semester dasar. Pada pertemuan kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, kami berharap siswa dan siswi SMA Negeri 1 Batangan untuk melaksanakan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera hilang di Indonesia. Saya harap Anda tetap melakukan physical distancing dan rajin untuk mencuci tangan pakai sabun. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kompetensi dasar dari pertemuan kali ini yaitu menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Indikatornya, siswa dapat mengetahui berbagai kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai peninggalan dari Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama kali atau tertua di Indonesia. Kerajaan ini muncul sekitar abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari 7 buah prasasti yang dikenal dengan nama Yupa. Saya ulangi, prasasti tersebut namanya Yupa, yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, tepatnya di daerah Muara Kamang. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu di daerah Kutai. Ini adalah gambar dari peta kerajaan Kutai berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di tepi Sungai Mahakam, daerahnya Muara Kamang. Kehidupan politik kerajaan Kutai. Dari Yupa dapat diketahui bahwa raja yang memerintah ialah Mulawarman, anak Aswawarman dan merupakan cucu Kudungga. Disebutkan pula dalam Yupa bahwa Raja Mulawarman memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana atau pendeta Hindu. Perlu Anda ketahui bahwa Raja Mulawarman merupakan raja yang mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan Kutai. Selain itu disebutkan pula bahwa Aswawarman ini adalah putra atau anak dari Kudungga. Aswawarman ini dikenal sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan dikenal sebagai Wangsakarta atau pendiri dinasti. Kenapa kok tidak ayahnya Kudungga? Karena dilihat dari namanya, Kudungga ini masih menggunakan nama yang berbau Indonesia, sehingga dapat disimpulkan yang dianggap sebagai Wangsakarta atau pendiri dinasti adalah Aswawarman karena namanya sudah menggunakan nama India yaitu berakhiran Warman. Dari berbagai keterangan tersebut dapat dipastikan bahwa kerajaan Kutai telah mendapat pengaruh Hindu. Namun, pengaruh Hindu diduga setelah Kudungga selesai memerintah. Hal itu didasarkan pada nama Kudungga sendiri adalah nama asli Indonesia. Oleh karena itu, Kudungga tidak disebut Wangsakarta. Raja Mulawarman adalah raja terbesar Kutai dan telah memeluk agama Hindu. Kehidupan politik kerajaan Kutai. Ini adalah gambar dari prasasti Yupa. Yupa ditulis menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Ditemukan pada awal abad 5 Masehi. Sampai sekarang jumlah Yupa masih 7 buah ya, yang dikeluarkan ketika masa pemerintahan Raja Mulawarman. Gambar prasasti Yupa ini Bapak ambil dari sumbernya Indonesian Heritage Bahasa dan Sastra halaman 16 sampai 17. Adapun isi dari prasasti Yupa
berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai. Yaitu ada Kudungga. Kudungga ini adalah pendiri kerajaan Kutai. Ya, pendiri kerajaan Kutai itu Kudungga. Namanya masih menggunakan nama berbau Indonesia. Kalau Aswawarman ini adalah anak dari Kudungga, disebut sebagai Wangsakarta. Wangsakarta ini adalah pendiri keluarga kerajaan atau dikenal dengan nama dinasti. Aswawarman juga dikenal sebagai Dewa Ansuman, Dewa Matahari atau Dewa Surya. Mulawarman merupakan anak dari Aswawarman. Mulawarman sendiri ini merupakan raja yang mencapai puncak keemasan atau puncak kejayaan atau yang terkenal pada masa kerajaan Kutai. Adapun isi dari prasasti Yupa dari kerajaan Kutai, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, yaitu yang bernama Sang Aswawarman yang tadi dikenal sebagai Dewa Ansuman, Dewa Matahari. Sang Aswawarman sendiri mempunyai 3 putra yang seperti api yang suci. Salah satu yang paling terkemuka ialah Sang Mulawarman yang nanti menjadi raja yang terkenal atau mencapai puncak keemasan pada masa kerajaan Kutai. Raja Mulawarman ini merupakan raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Dia melaksanakan selamatan dengan emas yang banyak. Untuk itulah Tugu Batu ini atau Yupa ini didirikan. Ini adalah gambar silsilah raja-raja kerajaan Kutai yang diambil dari prasasti Yupa. Ini yang pertama adalah Kudungga. Kudungga ini adalah pendiri kerajaan. Ya, yang pertama kali mendirikan kerajaan Kutai. Namanya masih menggunakan nama asli Indonesia. Kudungga punya anak namanya Aswawarman. Aswawarman ini sudah menggunakan nama India, berbau India. Warman ini adalah sudah kelihatan menggunakan nama India. Aswawarman ini dikenal sebagai pendiri dinasti atau pendiri keluarga kerajaan atau kita kenal dengan nama Wangsakarta. Ini adalah menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian Aswawarman punya 3 anak. Di dalam prasasti Yupa disebutkan salah satu anak dari Aswawarman yang paling terkenal atau terkemuka dan mencapai puncak kejayaan adalah Mulawarman. Ini adalah isi dari prasasti Yupa. Di dalam prasasti Yupa itu nanti berisi bahwa Mulawarman memberikan sejumlah lahan ke Brahmana. Brahmana ini adalah pendeta Hindu. Pemberian ini diibaratkan sebagai pohon kalpa, pohon yang memberikan segala keinginan. Mulawarman juga memberikan minyak, lampu, dan bunga yang mahal. Di Waprakeswara itu adalah tempat suci atau lapangan suci untuk memuja Dewa Siwa. Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi atau lembu kepada para Brahmana. Dan nanti juga ada keberhasilan Mulawarman mengalahkan raja-raja lain seperti Yudhistira. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Kutai. Kehidupan sosial dalam kerajaan Kutai bisa dilihat dari pelaksanaan upacara penyembelihan hewan kurban. Salah satu Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah berupa 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Sedekah itu sendiri dilaksanakan di tanah suci yang diberi nama Waprakeswara, yaitu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Dalam kepercayaan agama Hindu ada yang namanya Dewa Trimurti. Tiga murti itu adalah utama. Ada 3 dewa utama di agama Hindu. Yang pertama adalah Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Yang kedua adalah Dewa Siwa, dewa perusak. Dan yang ketiga adalah Dewa Wisnu, pemelihara. Jadi mengingatnya BSW. B, Dewa Brahma. S, Siwa. W, Wisnu. Dari peristiwa itu kita bisa melihat bahwa hubungan yang terjadi di antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana terjalin secara erat dan harmonis. Dilihat dari kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan juga pelayaran antara barat dan timur, maka aktivitas perdagangan tampaknya menjadi mata pencarian yang utama. Dapat disimpulkan bahwa mata pencarian utama dari masyarakat Kutai adalah sebagai pedagang. Rakyat Kutai juga aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Tentu saja mereka berdagang pula sampai ke perairan Laut Jawa dan Indonesia Timur untuk mencari barang-barang dagangan yang laku di pasaran internasional. Pada waktu itu barang yang laku adalah rempah-rempah. Dengan demikian, Kutai
telah termasuk daerah persinggahan perdagangan internasional, yaitu melalui jalur dari Selat Malaka, kemudian ke Laut Jawa, Selat Makassar, Kutai, dan kemudian ke Cina, ataupun sebaliknya. Ini adalah kehidupan sosial kerajaan Kutai. Nanti dalam kehidupan sosial kerajaan Kutai ada yang namanya stratifikasi masyarakat atau sistem pelapisan sosial masyarakat. Di dalam pelajaran sosiologi mungkin Anda sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar sosiologi, ada yang namanya kasta. Kasta adalah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat Hindu. Kasta sendiri di dalam agama Hindu ada 4. Yang pertama adalah kasta Brahmana yang terdiri dari pendeta Hindu. Yang kedua kesatria, terdiri dari raja atau bangsawan, prajurit. Yang ketiga adalah waisya, nanti terdiri dari para pedagang. Dan yang terakhir adalah sudra. Sudra ini adalah terdiri dari buruh kasar. Namun di dalam kerajaan Kutai ada stratifikasi masyarakatnya hanya 3. Yang pertama adalah Brahmana, yang kedua adalah kesatria, dan paling bawah adalah masyarakat Kutai kuno. Kehidupan budaya kerajaan Kutai. Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Yupa merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai, yaitu tugu batu yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum. Mungkin kelas 10 pernah diterangkan oleh Pak Bagus Kurniawan, Megalitikum adalah zaman batu besar, di mana Yupa ini nanti miripnya hampir seperti menhir. Menhir ini adalah tugu batu untuk memuja arwah atau roh nenek moyang. Salah satu Yupa itu menyebutkan suatu tempat suci dengan nama Waprakeswara. Tadi sudah Bapak jelaskan, Waprakeswara adalah tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Siwa atau aliran Hindu Siwaisme. Ini adalah hasil peninggalan kebudayaan dari kerajaan Kutai. Selain Yupa juga ditemukan peripih dari Muara Kaman, dan juga nandi dari Sungai Rata adalah arca hewan. Ini adalah gambar lembu dan juga lingga yoni. Selain dari ditemukannya nandi, arca hewan, juga ditemukan arca atau patung Siwa dan nandi suara dari Gunung Kombeng, Kalimantan Timur. Ini adalah gambar dari arca Siwa, ini adalah gambar Siwa, ini adalah nandi suara. Ya, saya rasa untuk materi tentang kerajaan Kutai sudah cukup. Untuk kerajaan Tarumanegara akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti setelah materi ini, Bapak berharap Anda mengerjakan soal yang akan kami share di Google Classroom ataupun di grup WA berupa soal di Google Form. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.